Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ningsih, calon guru penggerak angkatan ke-7. Dalam hal ini akan menayangkan aksi nyata saya di modul 1.4. Selamat menyaksikan. Kelas 9C, setelah istirahat masih semangat kah? Kita akan melanjutkan di keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama-sama tadi. Saya persilakan mulai dari deretan 1 ke 2 sampai seterusnya untuk menempelkan. Ini bukan sekedar ditempel saja kesepakatan kelas, tapi dilaksanakan ke depannya. Supaya apa? Supaya kedisiplinan, kemudian kaitannya dengan kebersihan, kaitannya dengan saling menghormati terhadap teman, komunikasi dengan guru dan teman juga terjaga. Saya silakan. Deretan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Wahyu Habibie. Saya merupakan ketua kelas dari 9C. Dari kesepakatan kelas 9C, saya sangat bersyukur karena adanya kesepakatan kelas 9C. Dan ini ada sedikit banyak keterangan, yaitu salah satunya di sini ada sampah itu dibuang di tempat, jangan di loker. Nah, marilah kita melaksanakan tugas piket kita, dan merupakan piket adalah kewajiban. Bagaimana kebersihan adalah sebagaimana dari iman, sebagian dari iman. Nah, semoga kedepannya adanya kesepakatan kelas 9C ini, semoga kita semakin kompak dan kita menjadi saling mengenal dan kita bisa menganggap
sebagai saudara. Dan pada itu saya sangat bersyukur dan berterima kasih, dan semoga pendidikan di Indonesia ini semakin maju dan semakin jaya, dan di sekolah kita ini SMP Negeri 3 Gresik ini semoga semakin jaya. SMP 3 jaya. Yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam menghadiri acara diseminasi pengimbasan program guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana dia menunjukkan kita ke jalan yang benar, yaitu ad-dinul Islam. Adapun susunan acara pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rubiawati, yang ketiga yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 3 Gresik oleh Bapak Dr. Andes Hamdan Faruk MPD. Yang keempat, acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Muarningsih. Yang kelima, tanya jawab, dan yang keenam, penutup. Marilah acara ini kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga acara ini diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rubiawati. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Ibu Rubiawati. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Hamdan Faruk MPD. Kepada Bapak Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Muhar Biningsih, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu urusan UPT SMP Negeri Gresik serta Bapak Ibu semuanya undangan dalam kegiatan pagi ini. Yang pertama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat hidayah, kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas kita untuk mendidik, membimbing, melatih, mendampingi anak-anak untuk tumbuh kembang menjadi generasi muda yang nanti akan menggantikan kita dan mudah-mudahan juga nanti anak-anak menjadi para pemimpin yang sukses di kemudian hari. Amin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini acara yang spesial yang bagus bagi saya dan bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, yang pertama saya diberikan tip yang spesial juga, bentuknya spesial yang baru kali ini saya menggunakan dan kayaknya enak ya suaranya, menjadi lebih merdu. Ya. Terima kasih. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat kepada Bu Muhar yang merupakan calon guru penggerak yang pagi ini melakukan kegiatan sesuai dengan CV yang diberikan oleh BPKP, ya, Balai Besar Guru Penggerak, yaitu dalam rangka untuk mendiseminasi pengibasan kepada Bapak Ibu guru sebagai teman sahabat Bu Muhar di Institut SMP Gresik. Ini merupakan program nasional bagi Bu Muhar Biningsih. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah iklim pembelajaran di sekolah itu yang sangat positif, yang kondusif, yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Sesungguhnya konsep ini sudah sangat lama kita pahami, kita dengarkan, ya. Tapi tidak ada salahnya kalau setiap saat selalu kembangkan untuk supaya kita tidak lupa, ya. Dan konsep ini memang benar, ya, bahwa pembelajaran di kelas ini akan bisa sangat kondusif jika anak-anak siap untuk menerima materi atau berdiskusi dengan Bapak Ibu. Makanya kita harus tahu diferensiasi siswa. Kenapa? Karena kecepatan kesiapan siswa itu berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu guru di awal belajar sudah bisa memetakan ya kompetensi anak-anak, maka akan enak, ya. Jadi anak-anak di kelas bukanlah sebuah objek yang kosong, ya, tetapi anak-anak sudah punya pemahaman pengetahuan awal yang sudah dimiliki. Anak-anak yang sudah cukup lari kencang, Bapak Ibu ajari dia jalan, maka dia akan menjadi ogah mengikuti pembelajaran Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu guru di kelas seperti sebuah orkestra, maka anak-anak yang sudah lari cepat, maka Bapak Ibu harus bisa membuat anak ini bisa lari lebih cepat. Tapi anak-anak yang baru bisa berjalan, maka Bapak Ibu juga harus bisa melayani itu di dalamnya. Nah, itulah yang namanya diferensiasi yang kita kenal di guru pendidikan. Kalau Bapak Ibu hanya melayani anak-anak yang baru mulai berjalan, maka anak-anak yang sudah bisa lari cepat akan malas. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu melayani anak yang sudah bisa lari cepat, anak-anak yang baru mulai berjalan nanti akan bisa punya. Maka sesungguhnya konsep diferensiasi ada di situ. Nah, terkait dengan itu maka Bapak Ibu sudah awal pembelajaran sudah harus paham betul karakteristik anak. Untuk bisa membuat pembelajaran yang
kondusif, maka anak-anak sama baik ibu sebaiknya harus bukan perjanjian ya, tapi semacam sebuah kesepakatan, gitu ya, sebuah kesepakatan. Anak-anak gimana misalnya bangku yang kita katakan bukan seperti huruf letter U atau seperti apa? Oh ya, besok mulai bukan kita kata tidak harus menurut seperti ini. Itu contoh aja, ya. Contoh-contoh sebuah kesepakatan, gitu ya. Nah, ketika belajar nggak boleh menyalakan hati ya, karena bawa hati. Itu mesti. Jadi nggak ada anak yang saat belajar bukan hati. Anak-anak nanti kalau misalnya anak-anak ngantuk, ya capek belajar, boleh anak-anak misalnya sedikit tersesit akan bisa berdiri lalu bergerak untuk menghilangkan kesembuhan. Nah, itu sebuah kesepakatan yang disepakati oleh anak-anak. Itu tidak apa-apa. Jadi nggak harus anak-anak yang capek di kelas lalu dia ngantuk, tapi nggak apa-apa jika anak boleh berdiri 1 menit gerakan di badan. Nah, misalnya setelah itu itu kan sudah contoh kecil. Nah, kalau itu sebuah kesepakatan bersama, maka itu saya yakin anak-anak akan sangat senang belajar dengan baik. Ya, yang kita sebut dengan istilah kontrak belajar. Ya. Kalau kita di kegiatan lokakarya seminar seperti itu, ya, kalau itu tidak boleh menyerang dalam bentuk mode silent. Kalau ada hal penting bisa handphone tapi dibuatkan. Masuk ruangan tetap waktu dan banyak yang lain. Itu sebuah kontrak belajar yang lagi memang dikembangkan untuk bisa membuat bisa kondusif, gitu ya. Tanpa harus melarang, ya tidak mengurangi, tapi itu kesepakatan bersama. Jadi nanti gurunya karena itu waktunya belajar pakai hati, tidak ada begitu lagi. Ya. Jadi kurikulum merdeka bisa terakomodir di situ karena sebuah kontrak positif, kontrak belajar di situ. Nah, di sekolah itu tidak hanya di dalam kelas, yang lainnya juga ya, yang budaya positif, misalnya kegiatan keagamaan, hidup bersih dengan kegiatan Jumat bersih, kemudian Jumat sehat dan sebagainya, itu juga budaya-budaya positif. Nah, sekarang yang lagi dikembangkan termasuk di kesehatan budaya literasi. Nah, literasi kita memang sangat rendah, ya, sangat kurang. Bahkan kita buka WA itu kita belum baca sudah kasih cinta, atau kasih semangat, atau kita kasih tanda, padahal belum kita baca isinya apa. Baca dulu lah, baru kita kasih komentar. Itu ya, komentarnya pun begitu, tidak harus yang terima kasih atas masukannya, terima kasih atas saran, terima kasih atas diingatkan dengan pesan. Jadi kita itu hampir saya membuka sebuah pesan dibaca ulang baru kita kasih komentar. Itu kan menunjukkan rendahnya literasi kita. Para bapak ibu guru, kita semuanya anak-anak harus membudayakan literasi. Ya, nah, karena itu kegiatan di kita yang insya Allah nanti bisa dikembangkan ini, saya dengan urusan untuk bisa mengembangkan perusahaan ya, yang mau kita pasang di AC dan sebagainya, podcast kita, supaya kegiatan literasi bisa berjalan dengan maksimal ya. Dengan begitu anak bisa nyaman untuk belajar ya. Saya pikir itu ya, karena mungkin nanti banyak hal yang akan disampaikan oleh Tuhan sebagai calon guru gerak ya, maka saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau penyinasan calon guru gerak kepada teman sahabat ya, yang mengambil sebuah tema ya, atau topik gitu ya, namanya budaya positif ya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semuanya, utamanya nanti kepada anak-anak kita yang belajar di BTS 3. Saya pikir cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pangdam atas motivasinya. Semoga kita bisa menjalankan amanah dan mengamalkannya dengan baik dan benar. Selanjutnya acara inti yaitu yang akan disampaikan
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kuat izinkan saya berdiri di sini. Nanti mungkin saya diwakili di depan Pak Hamdan. Bapak Ibu, ini sebelum saya memasuki di materi, kata Bu Moderator, terima kasih Bu Wulan, disuruh mencermati. Jangan mencermati fotonya dan apapun, itu hanya sebatas lembaran saja nih Bapak Ibu. Lembaran di mana ada profil pribadi saya, tempat tinggal saya di Indro tepatnya. Jika Bapak Ibu mau jalan-jalan, ya mau naik sepur itu, naik kereta, monggo pinarak ke rumah saya, dekat saja, 10 menit. Parkirnya penuh, bisa parkir ke rumah saya. Kecuali bayarnya maksudnya gitu aja ya. Di Indro. Kemudian pendidikan saya, terakhir saya S2 di Indonesia, mengambil bahasa Indonesia juga. Kemudian pengalaman mengajar mulai dari di Semarang. Saya mengajar itu di 2005 ya, 2005. Kemudian di SMA Muhammadiyah juga di sana, di SMP Sudirman. Kemudian saya 2008 hijrah ke Gresik sampai dengan sekarang ini. 2008 sampai dengan 2022 kemarin itu di Semam. Jadi 14 tahun saya menetap di SMA Muhammadiyah 1 Gresik, menetap untuk mengajar. Kemudian baru kemarin itu saya resign dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Nah, cerita kok alasannya apa? Wah, jawab saja. Mungkin waktu ya Bapak Ibu, karena di Semam itu full day. Kemudian anak saya juga butuh perhatian dan lain sebagainya. Anak dan bapaknya anak yang butuh perhatian. Begitu. Kemudian alhamdulillah di Juli kemarin 2022 sampai dengan hari ini, detik ini, saya bergabung di keluarga besar yang mana Bapak Ibu setiap hari aktivitas kita ketemu di UPT SMP Negeri 3 Gresik. Saya baru kali ini mengajar di negeri, ya. Jadi agak-agak wedi-wedi ya apa gitu ya. Pastinya dalam tanda kutip takut untuk begini gitu, karena semenjak 2005 sampai dengan kemarin itu saya full di swasta. Aktivitas itu karena tidak terbaca ya, ada beberapa. Saya masuk di Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Gresik, kemudian pengurus di provinsi kalau dulu ketika MDMP baik di kabupaten ataupun provinsi. Kemudian juga saya masuk di Komnasdik ya, Komnasdik. Saya juga menjadi tim redaksi dari Jurnal Pendidikan Mamira miliknya Kabupaten Gresik, Dinas Kabupaten Gresik. Kemudian cabang Dinas Kabupaten Gresik yang SMA itu namanya adalah Jurnal Wahidin, Jurnal Pendidikan Wahidin. Saya masuk di tim redaksinya juga. Saya juga merupakan penulis di kompas.com, itu blogger pribadi tapi masuk di dalam Kompas. Kemudian ya ada beberapa kecil-kecilan macam Bapak Ibu. Prestasinya hanya beberapa saja, itu tidak saya sebutkan, malu karena baru menginjak satu langkah saja Bapak Ibu. Itu mungkin seputar diri saya, Bulan dan teman-teman yang ada di sini. Saya langsung saja di Bapak Ibu karena memang waktunya. Yes, langsung ke intinya ya. Tadi sebetulnya sudah disampaikan semuanya oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi intinya memang demikian yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah benar adanya. Jadi untuk budaya positif seperti apa dan lain sebagainya, monggo kita simak bersama. Saya awali lagi karena ini memang didokumentasikan. Nanti saya akan upload juga di YouTube, di blogger pribadi saya, di websitenya Kementerian juga acara ini. Jadi di belakang sudah saya dokumentasikan ya Bapak Ibu. Saya mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Hamdan selaku Kepala UPT SMP Negeri 3 Gresik,
Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA UPT SMP Negeri 3 Gresik, Bapak Ibu semuanya semangat ya Bapak Ibu, semangat, insya Allah semangat dan harus semangat. Kayaknya Anda dipaksa, nanti ada teori paksa juga begitu ya. Alhamdulillah, tepatnya pada hari Sabtu ini saya diberi kesempatan oleh Pak Hamdan untuk berdiri di samping beliau, menyampaikan sedikit saja dari apa yang saya tahu. Saya tidak akan menggarami lautan di mana senior saya yang ada di PT SMP ini sudah tentunya ilmunya sudah ini luas begitu. Saya menyampaikan secuil saja modul yang saya pelajari. Ini sebetulnya kalau disampaikan banyak nih Pak Munir, banyak banget gitu ya. Ini sub saja dari modul, ada 6 modul, ada paket 6. Ini saya masih di paket yang pertama karena mengikuti guru penggerak itu seperti ibu hamil 9 bulan ibu mengandung. Saya masih di bulan yang kedua. Bulan kedua itu selesai di modul yang pertama. Modul yang pertama nanti ada sub-subnya, mulai modul 1.1 sampai dengan 1.4. Nah ini yang didiseminasikan adalah ujungnya dari modul 1, modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Saya tidak deretan calon guru penggerak ini seragamnya pamer ya, agak lihat sedikit gitu ya. Seragamnya ini masih berupa calon kata-katanya ya, karena kita 9 ibu mengandung tadi nantinya ada pretest, ada postes dan lain sebagainya, baru kita lulus tidaknya. Nah, saya minta doa dari Bapak Ibu sekalian di sini, mudah-mudahan kegiatan saya berjalan dengan lancar dan lolos sehingga UPT SMP 3 memiliki guru penggerak. Nah, baik, kedua kita balik lagi mukadimah ya. Kalau wes pegang mic itu kemana-mana sepertinya gitu ya, pokoknya nggak nyanyi aja nanti. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju ke dinul Islam, gitu ya Bapak Ibu. Karena dengan tokoh atau sosok beliau lah kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana kewajiban dan seterusnya. Sampai dengan nantinya mana kita akan memberikan ke peserta didik kita. Apakah itu nanti namanya hukuman, itu konsekuensi dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, saya tidak sendirian. Calon guru penggerak itu ada pendampingnya yang disebut dengan fasilitator. Fasilitator itu kebetulan dari Blitar, jadi lintas kota. Fasilitator saya itu Bapak Haryanto SPD MPD. Beliau merupakan pengawas SMA, kemudian didampingi oleh pengajar praktik itu dari lokal, dari Gresik sendiri. Beliau kepala sekolah di SD negeri, kurang tahu saya SD negeri berapa itu ya, Ibu Rahmawati begitu. Jadi kita bertiga ini, unsur tiga ini istilahnya tidak berhenti sampai dengan Pak Haryanto. Ada lagi di atasnya fasilitator. Nah, itu dari kementerian. Kalau di akhir modul nanti kita akan berempat, unsur 4 itu bersatu begitu. Bersatu untuk apa? Untuk berdiskusi. Di sini tadi Pak Hamdan sudah inti sarinya sudah disampaikan Bapak Ibu. Jadi nantinya kita itu apa sih? Kurikulum merdeka, sekolah merdeka, merdeka dalam hal apa? Mungkin banyak ini ya, kita wae nyatanya gitu ya, merdeka tidak merdeka sama saja. Secara teori jelas berbeda, karena merdeka itu nanti kaitannya dengan merdeka secara luasa. Filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita itu mengajarkan bahwa merdeka itu kita sudah kuat terhadap diri kita sendiri, ya, dari batin kita itu sudah kuat apanya? Ya kuat disiplinnya, kuat niatnya untuk berubah. Karena merdeka itu sebuah gambaran dari yang terjajah ke merdeka. Artinya terjajah itu pengaruhnya kan banyak. Kayak Indonesia dulu dijajah siapa saja bangsa-bangsa yang masuk. Kemudian dia merdeka.
mengikrarkan dirinya merdeka berarti dia sudah bisa berhasil bangun dari keterpurukan, bangun dari penjajahan itu. Nah, apakah nantinya ketika kita sudah melabeling diri kita itu seorang yang merdeka, kita menanamkan disiplin diri kita, imbasnya ke budaya positif. Apakah di SMP kita sudah ada budaya positif? Banyak kalau kita rentet, kita list berlembar-lembar. Namun apakah juga ada budaya yang belum positif? Ada juga, kan begitu nggih? Itulah kehidupan, ada hitam ada putih. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah ini monggo kita sejenak saja untuk nantinya masuk ke teori kontrol terkait dengan budaya positif itu. Bisa berpasangan, Pak Munir mungkin cari pasangan sendiri, gitu ya, yang sendirian. Bapak Ibu sebelum menoleh ke sebelah-sebelahnya, guys, Pak Amit sendirian juga, Pak Hamdan juga sendiri. Oke, jadi begini Bapak Ibu, kalau sesuai dengan instruksi yang ada di awal, panjenengan itu mengepalkan salah satu tangan. Tetapi di kepalan ini ada satu hal yang sangat penting bagi Bapak Ibu. Contohnya, saya akan menuliskan di kepalan tangan saya ini adalah suami. Masa suami saya dibagi dengan Bu Ana? Jelas kepalan ini tidak mungkin saya buka meskipun Bu Ana merayu apapun. Bisa tak? Pak gitu ya Bu Ana ya. Gitu. Sekarang bayangkan ya Bapak Ibu nggih. Tadi saya mencontohkan kata suami yang ada di kepala saya. Boleh mungkin uang, boleh keluarga, boleh murid, boleh anak, boleh apapun yang ada di kepala Bapak Ibu. Sampun membayangkan? Sudah di kepala ya, di kepala. Baik. Bu Il sama Bu Suci bisa ke depan. Ini untuk contoh ya, untuk contoh. Bu Suci sudah ada di kepala, sudah ada sesuatu yang sangat berarti. Ya, sudah ya. Bu Il sudah juga. Oke, sudah. Sekarang yang pertama gilirannya Bu Il untuk merayu Bu Suci, boleh ngerek-ngerek, boleh mungkin nyubit dan lain sebagainya untuk membuka kepala ini. Silakan. Ini punyaku. Yang ada di tangan itu membuat Anda merasa Cozy, cozy. nyaman. Yes. Bisa nggak saya tukar dengan yang punya saya? Tidak bisa. Paten. Ini lebih berharga daripada sepertinya yang ada di kepalanya Bu Suci ini. Masa? Kelihatannya bisa saya ya. Kecil tapi berisi. Oh, gitu. Baik, sekarang gantian Bu Suci yang merayu Bu Il. Apakah yang ada di genggaman itu berkaitan dengan prinsip hidup? Ya, jelas. Apakah sangat dekat dengan Bu Ilvi? Sangat ada di hati. Kalau itu tidak saya tukar. Hari itu tukar. Kalau menyerahkan. Oke. Suci sama Bu Il, ya. Ya. Bapak Ibu itu analogi deh. Saya tanya dulu ke Bu Suci. Yang di kepala Bu Suci, sesuatu yang penting itu apa? Keluarga. Makanya tidak diberikan, tidak dilepas. Ya, alasannya banyak ya. Alasannya banyak, kita tahu juga. Tidak mungkin keluarga kita diberikan ke orang lain, itu tidak mungkin. Nah, sekarang saya tanya ke Bu Il, apa yang di genggaman? Iman. Iman pun bisa ditukar dengan miliaran, dengan dan lain sebagainya. Keduanya hal yang sangat penting. Yang menentukan siapa boleh membuka dan siapa tidak boleh membuka itu siapa? Diri kita sendiri. Sama halnya ketika kita di kelas Bapak Ibu. Yang menentukan aku harus mengajari apa sekarang sesuai dengan RPP. RPP itu mau dibawa kemana? Model seperti apa? Itu siapa? Diri kita sendiri.
karena subjek pendidikan di kelas itu guru dan murid, ya kita sebagai dalangnya, gitu ya. Ini ada kaitannya dengan teori kontrol, ya, William Glasser di sini. Ilusi guru itu mengontrol murid. Ibaratnya tadi Bu Il sama Bu Suci, seorang guru sama seorang murid dirayu, ya. Tadi Bu Suci dirayu sama muridnya. Ayo Bu, nilaiku B saja atau cakap, ya. Saya jangan yang level rendah, merayu, kemudian dia kalau kita lihat ilustrasi di anak-anak itu sampai lari-lari, Bu saya minta remedi, enggak, lapor remedi barang dan lain seterusnya. Nah itu teori kontrol yang guru harus mempunyainya. Kalau kita tidak bisa mengontrol peserta didik, terus seperti apa ya pendidikan di kelas? Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Karena di sini ada diksi positif, tentunya ada diksi apa? Negatif. Nah yang positif itu kita tanamkan kepada peserta didik. Tidak boleh mencontek, tidak boleh membunyikan HP. Nah tidak boleh. Ini masih kalimat positif, negatif, larangan. Yang mana tadi Pak Hamdan sudah menyampaikan di awal. Ketika kita akan pembelajaran harus ada kontrak belajar. Kalau dulu namanya kontrak belajar. Nanti kita akan sampai dengan sana. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tadi, apakah sesuatu itu sangat berarti pada dirimu? Iya, di hatiku, kata Bu Il tadi, gitu ya. Ya, dan seterusnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita dengan murid kita pastinya secara fisik, secara umur lebih dewasa siapa? Lebih dewasa kita. Kita harusnya secara teori bisa memaksa peserta didik ini. Sing awale arek itu tidak mau melakukan yang kita perintahkan harus mau. Memang ada sedikit paksaan. Untuk apa? Untuk menuju merdeka belajar tadi. Tapi seperti apa relevansinya antara memaksa dengan kedisiplinan dengan merdeka? Karena sesuatu itu harus dipaksa baru bisa menjadi sebuah budaya. Tentunya balik lagi yang dipaksa yang apa? Yang negatif atau positif semacam itu. Ini Bapak Ibu, ada dua bilik. Bilik yang sebelah kanan kita itu tentunya teori kontrol yang harus kita pahami. Kalau kita masih saja berada di bilik yang stimulus respon ini, kita akan menjadi orang yang sepertinya kok di tempat itu saja ya, tidak ada jalannya, ya. Semua orang melihat jalan yang sama, tapi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Harusnya kita itu pakai ini, bukan respon tok. Ketika ada MGMP, kemudian salah satu anggota MGMP tidak sependapat dengan pendapat kita, nggak boleh mangkel, gitu kan? Biasanya, kita ini lagi wes, berarti sifatmu seperti itu, misalkan kayak gitu. Besok saya tidak akan bantuin lagi, misalkan, tidak boleh. Kenapa? Karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada yang mau urunan 20 ribuan, satunya terlalu sedikit 20.000. Bagaimana kalau 50.000 misalkan? Ada yang lainnya 50.000 merasa keberatan. Nah, itu harus dicari jalan tengahnya. Begitu dan seterusnya. Saya tidak akan panjang lebar untuk ini. Yang pasti bahwa setiap peserta didik ini juga memiliki gambaran yang berbeda. Sehingga di kurikulum merdeka ini ada pembelajaran yang namanya pembelajaran diferensiasi. Tidak semua anak suka bahasa Indonesia, tidak semua anak suka matematika dan seterusnya. Ini Bapak Ibu yang quotes dari Bapak pendidikan kita di Dewata, bahwa kedisiplinan itu berasal dari diri kita sendiri. Dari merdeka sudah disiplin, nanti akan membudaya. Budaya. Nah ini ya. Tadi juga Pak Angga sudah menyinggung kalau dulu namanya adalah kontrak belajar. Nek sekarang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Kenapa kok kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Karena yang membuat siapa?
yang membuat itu guru dan siswa. Kalau yang saya skip saja Bapak Ibu karena banyak. Kemudian ada namanya siswa itu harus kenapa sih siswa itu kok tidur? Apakah malas dengan pelajaran saya? Atau kudunan BK gitu ya? Ibu-ibu BK dan Pak Wid, apakah harus ke BK dulu? Apakah harus ke kamar mandi untuk cuci muka dulu? Apakah jenuh dengan pelajaran saya? Itu banyak hal di sini. Kita yang tahu, ya guru harusnya tahu kenapa anak ini gitu. Ini bukan tugasnya wali kelas saja, bukan tugasnya guru BK atau kesiswaan, tapi kita sebagai guru mata pelajaran kita harus tahu didekatilah anak ini, karena anak ini butuh mungkin kesenangan itu turun Bu. Lah caranya BDE gak turun seperti apa? Nanti ada namanya restitusi. Kemudian ada anak yang berkelahi semacam ini. Saya kan butuh kebebasan Bu. Karena ini ya bertahan hidup itu dengan 4 hal ini Bapak Ibu. Saya butuh kebebasan. Kebebasan untuk apa? Mengekspresikan diri. Kenapa sih ketika jam istirahat anak-anak itu mesti sepak bola? Karena dia butuh kebebasan, dia mengekspresikan dirinya. Kenapa juga ada anak yang sukanya ngalem? Bumuhar, sini Bu foto dengan saya misalkan. Ada juga loh itu butuh kasih sayang. Mungkin di rumahnya dibentak-bentak, ya kan banyak hal ya. Kondisi rumah itu sangat berpengaruh terhadap peserta didik kita yang ada di sini. Nah ini Bapak Ibu, 4 hal ini juga harus kita pahami. Karena di SMP ini sudah ada ini ya apa namanya tes IQ juga ya, kepribadian dan lain sebagainya. Nah itu perlu istilahnya perlu disampaikan juga ke wali kelas untuk mengetahui bagaimana si A, si B, si C dan seterusnya. Itu sangat penting supaya pemetaan anak itu bagaimana begitu. Nah ini restitusi. Modelnya jangan dilihat di depan juga sudah ada orangnya. Namanya restitusi Bapak Ibu. Dan ini sudah kita lakukan. Hanya mungkin nama diksinya itu agak sedikit asing ya. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Tidak boleh menghakimi. Ya, wancanya itu salah kok. Ya sudah salah ya sudah salah. Atau mungkin kalau zaman dahulu tidak mengerjakan PR, kerjakan di luar, membuat atau anak itu misuh misalkan baca istighfar 100 kali atau menuliskan di buku saya tidak membolos lagi. Itu paradigma zaman dulu ya. Tapi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan mereka. Caranya seperti apa? Dipanggil dulu. Arek tadi. Kita dekati, dipanggilnya kemana? Apakah langsung? Apakah BK? Guru BK-nya hanya berapa di sini gitu ya? Kok dalam BK kabeh? Sebisa mungkin adalah kita sebagai pelakunya. Ada apa nak? Atau mungkin ketika istirahat kita panggil, diajak berdiskusi. Restitusi itu adalah berdiskusi, nego kepada peserta didik itu. Kamu mau apa? Sampai dengan dia sadar diri untuk kalau begitu saya tidur di kelas itu kesalahan saya. Penyebabnya apa? Karena saya suka ngopi, pulang pukul 1 dini hari. Nah kamu tahu solusinya? Tahu. Seperti apa? Nah dia yang akan mencari. Kita tugasnya yang membimbing ke sana. Itu kita. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, bukan dijudge tadi. Langsung diberi hukuman karena kamu salah sudah keluar, tidak diperbolehkan. Karena tadi intinya adalah berdiskusi. Ini ya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dia sendiri. Ini saya menegur. Ini anak kesayangannya Bu Dharma Fauzi ya. Ilustrasi saja ini karena untuk dokumentasi saya. Kemudian restitusi yang terpenting adalah memperbaiki hubungan. Di endingnya restitusi itu untuk apa? Nah, ini ada juga model-model kita ya para aktor Pak Win. Restitusi adalah cara yang terbaik, fokus pada solusi bukan kesalahan. Karena itu jadi goblok, jangan sampai kita melabeling
sampai muni goblok, sampai muni ini kan tidak diperbolehkan ya. Kita fokus di solusinya. Ini yang terpenting. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Biasanya anak yang dibully habis-habisan itu dikucilkan. Ya Bapak Ibu ya, dikucilkan. Gak usah darah ibu komprok misalkan. Nah itu Bapak Ibu. Ini terkait dengan restitusi. Kaitannya dengan budaya positif seperti apa gitu ya? Bulan bisa ini nggak ya? Soalnya kalau nggak bisa, ini gambaran saja Bapak Ibu. Jadi si siapa ini? Raffi ini mengejek Alif ini gambar Naruto awalnya. Nah gambar Naruto itu tapi mirip wajahnya Raffi. Raffi ini tidak ini ya. Kok itu wajahku begitu? Sampai kuncing-kuncingan. Itu kenapa aku? Loh ini Naruto enggak ini wajahku gitu. Bullying. Akhirnya saya bawa ke ini perpustakaan. Saya tenangkan kasusnya seperti apa. Ini kita mencari solusi. Ya, kita mencari solusi itu gitu Bapak Ibu. Mungkin demikian, ya Bapak Ibu. Demikian. Ini contoh-contoh setelah kita nanti restitusi, saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah melakukan restitusi itu. Next secara apa saja sih Bu? Langkahnya mulai awal sampai dengan akhir ada di modul. Kalau saya tuangkan di sana banyak sekali slide-nya karena kita memang waktu ya sekarang ini. Ini saya ambil beberapa dokumentasi bahwa sekolah kita itu sudah menjalankan budaya positif. Nek namanya budaya itu tadi sudah mengakar, ya sudah mengakar. Kalau restitusi tadi dijalankan secara terus-menerus, insya Allah budaya positif kita dapat dan istiqomah. Intinya istiqomah. Kayak pramuka sudah bagus, istiqomah. Kemudian ada apa kita? Yang Jumat itu istighosa, itu juga bagus. Kemudian ini literasi pagi. Ya, baru kali ini Bapak Ibu, saya ngajar di beberapa sekolah. Saya ngajar di Malang, di Semarang, ya di Gresik. Kemudian saya ngajar juga di Surabaya. Baru SMP ini, saya salut di SMP ini ada apa? Sebelum pelajaran, karena notabene negeri ya, itu adalah membaca surat pilihan. Saya dulu itu merinding ya Allah. Sekelas saya dulu 14 tahun di Muhammadiyah yang Murojaah biasa, tapi di negeri ya. Saya acungi jempol untuk UPT SMP 3. Ini bagus Bapak Ibu. Ini perlu di istiqomahkan sampai kapanpun insya Allah gitu ya. Kemudian anak-anak juga sudah berbudaya istilahnya, berbudaya secara sikap. Nah, jadi ini Rian ya, kok Rian siapa Bu? Rasya. Ini Rasya memberikan ke masyarakat di lingkungan sekitar. Kemudian ini juga budaya positif bahwa tadi Pak Amdan juga menyatakan kelasnya Bu Dharma saya buat letter U. Jadi tidak monoton seperti ini. Itu sedikit memaksa juga kita gitu ya. Biarkan mereka. Bagaimana kalau ada anak yang lesehan, apakah diperbolehkan? Monggo, asal dia sesuai dengan etika. Kadang kan dia lesehan tapi belum tak karpe dhewe, nah itu harus kita tegur, memang tugas kita. Kemudian ini budaya positifnya berani untuk berpendapat, presentasi. Itu budaya positif di sekolah kita, alhamdulillah sudah anak-anak terbiasa untuk itu. Nah, Pinjer, ini Bu Mai juga tampil juga Bu Mai, Bu Ais. Okay. Jadi budaya-budaya positif yang ada di SMP sudah tercerminkan. Saya tidak akan menampilkan budaya yang belum positif. Belum positif tadi mungkin ya ada anak yang berkelahi, anak yang nunjuk-nunjuk, mau miso gitu. Tidak sempat saya abadikan, tapi itu menjadi PR kita ke depan semacam apa. Mungkin begitu Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya skip saja karena memang sekali lagi banyak yang harus disampaikan kalau memang secara keseluruhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas rawuhnya. Monggo kita berdiskusi. Andai ada pertanyaan, kalau bisa
bisa menjawab, kalau enggak saya jadi Pak Munir kayaknya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyampaikan panjang lebar walaupun hanya skip-skip, tapi bagi kita semua itu ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Dan insya Allah untuk UPT SMP 3 Gresik ini, menurut saya itu, saya pertama kali masuk di sini itu sudah budaya sudah positif. Ya mohon maaf Bapak Ibu, saya itu kaget setelah zonasi itu baru banyak yang iya Bu Har, mohon maaf ya Bu Har ya. Memang awal itu insya Allah UPT sudah budaya positifnya sudah diterapkan di SMP Negeri 3 Gresik. Tapi memang manusia itu tidak sempurna, apalagi UPT SMP Negeri 3 Gresik. Yang sempurna hanya milik Allah. Mohon maaf. Sekarang saya lanjutkan, mohon maaf Bapak Ibu. Saya lanjutkan tanya jawab tadi Ibu Mudiawati. Termin satu apa berapa termin Bu? Satu aja Tuhan. Ya. Hanya cukup satu termin. Satu termin 3 pertanyaan. Ya, diawali Ibu Mudiawati, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini mic terkirim ketiga. Pertama Pak Amdan, hubungan ke saya. Begini hubungan, kalau dari penjelasan tadi, kok kayaknya apa saya yang sama. Kayaknya itu untuk restitusi, kemudian apa tadi, keyakinan kelas dan lain itu kok kayaknya itu yang dibebankan hanya kepada kita guru. Nah, padahal sikap anak-anak, kemudian attitude anak-anak itu kan tidak terlepas dari mereka berada di rumah, di lingkungan. Barangkali ini penyampaian juga ada Pak Abdan di sini. Apakah tidak perlu adanya parenting orang tua di awal sehingga apa yang kita miliki, apa yang terjadi di yang hari-hari yang lalu sehingga di awal itu orang tua sudah paham bahwa di SMP 3 ini ada budaya seperti ini. Gitu. Barangkali misalnya Pak Abdan bagaimana untuk parenting orang tua terhadap kebijakan-kebijakan, kemudian apa yang sudah dipunyai di SMP 3 ini sehingga budaya positif itu gak koyo aneh guru tok ae ambek guru BK nanti yang bermasalah. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua, kita langsung hubungan dijawab dulu. Kita langsung monggo Bapak Ibu. 3, 2. Kalau tadi buat usulan parenting ya, sebelum anak-anak masuk ya buat ya anak-anak balik di awal parenting itu mungkin Pak Abdul punya punya jadwal dalam satu semester ini parentingnya ada berapa, sehingga di awal, di tengah dan di akhir itu ada kritikan perubahannya, jadi orang tua juga ya. Terima kasih Bu Suci. Terima kasih. Kepingin megang mic aja Bu. Terima kasih Bu. Budaya positif yang dibangun dengan kesepakatan kelas tadi sangat bagus sekali. Nah ini kelihatannya sudah kita mulai, tapi kita refleksi ya Bu ya. Kita tidak bisa mengingkari bahwa itu terjadi. Kelihatannya kata-kata tai ayam gitu misalnya. Awalnya itu semua ada pandu, ada yang nulis gitu. Tapi berlangsungnya event itu akan hilang. Nah, bagaimana tips supaya langkah-langkah itu bisa langgeng dan menjadi budaya yang sebenarnya? Mungkin dari pengalamannya Bu Har ini ada tips siapa saja yang harus terlibat, kemudian siapa yang harus menangani, kemudian apa yang harus dilakukan, maksudnya ada flowchart-nya itu sehingga sekolah kita itu ada sebuah alur yang jelas. Matur nuwun.
Suci, pertanyaan yang kedua perlu adanya refleksi. Yang ketiga, mungkin bapak-bapak, kalau sudah ibu-ibu, bapak bisa Pak Munir, Pak Jison, Pak Jidodo, Pak Pena bisa ada Pak Munir. Pak Munir ya, Pak Munir. Oh iya, nanti kalau ada menyusul langsung dijawab oleh Buar, monggo Buar. Saya persilakan. Terima kasih. Tolong dikasih bunyi nanti ya, karena beda tadi loh Bu. Bunyi kalau dekat. Oke, terima kasih Bu. Jadi ngeten, trilogi pendidikan itu kan ada tiga itu ya. Lagi-lagi subjeknya siapa? Ada orang tua, kemudian ada sekolah, nah gitu ya. Ada masyarakat. Tiga hal ini kalau sesuai dengan Ki Hajar Dewantara itu menyebutnya adalah kita menuntun anak dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman itu yang dimiliki anak, sifat lahiriahnya semacam apa, bawaannya semacam apa. Kemudian ada kodrat alam. Kodrat alam itu mengikuti perkembangan zaman. Siapa yang mencakup di kodrat alam itu? Lingkungan. Siapa saja? Pengaruh gawe, kemudian ada orang tua, pengasuhan, pola pengasuhan seperti apa, lingkungannya bagaimana, itu sangat mempengaruhi. Nah kalau tadi, apakah hanya guru saja sebagai pelaku restitusi ini? Tidak. Jawabannya tidak. Saya nyuwun sewu sekali ya, mungkin tadi Bu Suci juga mengatakan pengalaman. Saya pengalaman di Semang itu ada flowchartnya. Flowchartnya bagaimana? Flowchartnya itu karena kita punya pondok juga. Saya bicara yang non pondok, anak yang bukan santri. Jadi anak reguler itu kalau dia sudah ada kesepakatan, kita awalnya juga tata tertib. Akhirnya bunyi tata tertib itu kita buat keyakinan kelas. Karena saya kebetulan di kesiswaan waktu itu. Ketika anak itu terlambat berulang-ulang, dia menuliskan sendiri konsekuensinya. Saya mau ngepel 7 lantai mobil pel istilahnya, atau mungkin saya mau membawa pot bunga, saya mau lari, karena di kita fisik tidak ditanamkan. Karena kita yayasan itu, jadi dari saya itu pernah setiap pagi itu saya berdiri di gerbangnya Semang itu, kemudian anak saya suruh baris yang laki-laki. Saya setiap hari pegangnya apa? Gunting sama sisir, satu-satu gitu. Nah, kok kebetulan ada orang majelis yang lewat karena memang pinggir jalan raya gitu. Esok harinya saya dipanggil, Bu Muhar istilahnya. Kok wangi-wangi nih? Itu anak sopo. Kalau swasta nih Bu, yang saya swasta, anak sopo istilahnya gitu. Karena kita itu menanamkan bukan tata tertib tapi kesepakatan. Kalau anak itu tidak motong rambut hari ini diberi kesempatan berapa? Atau anak itu berjanji sendiri. Jadi ada buku pribadi pelanggaran, buku pelanggaran sendiri-sendiri. Di piket itu banyak takrak gitu. Oh kamu melanggar berapa, kamu melanggar berapa. Kontrolnya seperti apa? Kalau tadi ini satu pautnya dengan Bu Suci juga ya, sekaligus menjawab. Setiap 1 bulan sekali kita ada rapat wali kelas. Wali kelas melaporkan kepada guru BK, guru BK melaporkan nanti ke kesiswaan melaporkan ke kepala sekolah. Setiap minggunya pelaporan dulu. Nah kan berlembar-lembar nanti, kita tidak pakai lembaran kertas, kita pakainya tautan. Kita sudah punya satu akun anak masing-masing itu, kemudian kita ada istilahnya rumah untuk dulu itu apa ya namanya ya, perkembangan peserta didik. Si A telat berapa kali, terus 1 minggu lagi dia telat atau tidak, itu ada progresnya. Siapa yang ngisi?
yang ngisi siapapun, karena kita bisa masuk di akunnya itu secara terpusat. Saya menemukan, misalkan saya guru kelas, menemukan siswa di kelas 9A, si A melakukan pelanggaran, saya tulis di situ. Gitu. Nah, ditangani atau belum? Nek saya tidak bisa menangani, saya bawa ke flowchartnya dari guru kelas, dibawa ke wali kelas. Wali kelas tidak bisa tangani sama sekali, restitusi ini dilakukan, gitu ya. Jadi siapa restitusi itu, gitu ya? Ada guru kelas yang menemukan, kemudian ke wali kelasnya. Wali kelas kerjasama dengan siapa? Kita ingat teknologi pendidikan tadi. Dengan bapak ibu, bapak dan ibu yang ada di rumah kita panggil. Ada aturannya. Flowchartnya bagaimana? Berapa kali tidak masuk, dipanggilnya secara apa? Secara tulis, secara lisan, secara tulis, dipanggil orang tuanya. Orang tuanya, sampai saya pernah kasus itu tertinggi ke kepala sekolah. Saat anak itu berapa minggu lagi, karena per minggu ya ini ya, kontrolnya kan per minggu. Sampai pada akhir bulan, kita mengadakan rapat wali kelas, diplotan kepada rapat itu. Jadi kalau minggu 1 sudah tertangani, bebas. Minggu kedua tertangani, bebas. Sampai minggu keempat, kalau tidak ada permasalahan, wali kelas tidak mengutarakan di forum rapat. Kalau itu ada permasalahan, diutarakan. Tapi di sana memang strict, tidak diperbolehkan menyebutkan kesalahan anak itu. Jika itu bisa diplotkan untuk pengalaman wali kelas yang lainnya diperbolehkan. Bahkan menyebutkan anak saja kita tidak diperbolehkan Bu, di semua itu Bu. Gitu. Karena takutnya karena kita labelingnya sekolah ramah anak itu menyakiti, tidak diperbolehkan menyampaikan itu. Namanya sosial ya, semuanya sudah paham juga. Kemudian setelah orang tua dimeditasi, anak tidak ada perubahan lagi, gitu ya. Kita ke kesiswaan. Nah, kesiswaan ini nantinya sampai dengan, mohon maaf, baru-baru ini kita mungkin terjadi ada anak yang menyakiti diri sendiri. Bukan hanya silet dia, memotong rambutnya sendiri sampai gundul, terus menyakiti. Kenapa? Karena kondisi keluarga yang mengakibatkan anak itu sampai dengan tidak mau sekolah. Berulang kali kan dia melakukan pelanggaran. Kesiswaan saya itu sampai ke umum. Untuk apa? Kerjasama kita dengan psikolog sama psikiater. Setiap 2 minggu sekali mengantarkan anak itu. Bagaimana dengan ABK? Sama. Di kita itu tunanetra ada, tuli juga ada, autis ada, hiperaktif ada. Tunanetra itu karena anak itu pasti dikasih positif ya sama Allah ya, keunggulan begitu ya. Dia hafid dong, dia seorang hafid dong. 2 kembar, semuanya buta, hidup di asrama, di pondok kita. Nah itu begitu, ada diferensiasi aja. Untuk anak ABK, apakah ada sosialisasi di depan? Ada. Kita setiap tahun pelajaran atau tiap semester itu mengumpulkan Bapak Ibu. Biasanya kita menggunakan Zoom, karena mengingat mendatangkan itu juga kok selalu diundang sama Malek, selalu diundang gitu ya. Akhirnya kita menggunakan Zoom itu di hari libur, di hari Sabtu. Zoom Bapak Ibu disampaikan budaya positif kita seperti ini, budaya belum positif seperti ini. Kita sampaikan juga, terutama di ABK. Supaya apa? Supaya anak-anak ini juga paham objek membuli. Bahkan anak yang tunanetra ini banyak yang membantu. Kemudian apakah nantinya ada parenting? Ada di kita. Yaitu waktunya berapa kalau Bu ditanya? Waktunya berapa? Di awal semester kita pasti ada Bu, kita di Geraha, kita di Hotel Aspal, kita di ini ada. Saya bukan ini tempatnya bukannya, tapi yang disampaikan itu terkait dengan sekolah memang, dan terutama anak ABK. Kita sampaikan juga supaya apa? Supaya orang tua juga tahu dan anak-anak juga diberitahu bahwa anak kita, teman kita punya anak ABK, begitu. Supaya tidak terjadi ya dan lain sebagainya itu ya, bullying dan seterusnya. Alhamdulillah tidak ada. Untuk pembelajarannya apakah ada bedanya? Ada. Di BK itu kan harusnya ada tempat pusat belajar ya Bu ya, tempat untuk anak-anak semacam itu. Jadi ketika anak itu yang tunanetra itu, kita berdiskusi dengan orang tua, kita berdiskusi dengan anaknya.
dia sesuai dengan hasil psikotesnya tadi, karena di awal masuk semam itu sudah ada psikotesnya. Kita pemetaan enak, pemetaan. Kita ada nilai rata juga dipetakan. Kemudian anak itu nantinya hanya mendapatkan pelajaran yang dia sukai. Kalau awalnya guru-guru yang lain enak nih, dia tidak mendapatkan agama misalkan, tidak mendapatkan olahraga, nah itu nanti lompat jauh, kami terus piye kan gitu ya. Nah itu sudah kita lakukan. Begitu. Kelasnya bagaimana? Sendiri. Anak interaktif sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Ada sedonya ada. Setiap anak ada sedonya atau pendampingnya ada. Jadi anak tunarungu ya dikasih alat bantu. Kemudian ada gurunya yang mendampingi. Itu di kelas awal, di kelas 10 itu ada guru yang mendampingi. Nanti dia kelas 12 perlahan. Hanya beberapa kali guru ke kelas, demikian. Sampai dengan begitu. Jadi kalau ditanya siapa restitusi di dalamnya pihaknya, wali murid, guru pun juga bertahap sampai dengan kepala sekolah. Kalau kesiswaan tidak bisa menangani, ke psikiater, ke ini juga tidak bisa menangani, kita kembalikan ke kepala sekolah. Sampai Bapak Ibu, kita itu ada anak yang supernya apa? Tidak mau masuk sekolah dan mohon maaf pindah agama. Menurut keyakinan itu kan banyak hal yang pro dan kontra. Satu sisi guru mengatakan itu hak dia sepenuhnya, benar hak dia. Tapi kita sebagai guru kan menuntut. Akhirnya Bapak Ibu saya itu ke panti jompo. Jadi anak-anak yang demikian kita bawa ke panti jompo di akhir semester. Untuk apa dia? Untuk belajar di sana di panti jompo Muhammadiyah di Probolinggo. Segala pembiayaan dan lain sebagainya diatur oleh sekolah ke sana. Nah, kita pakai kerjasama dengan orang tua dia. Sampai juga dibawa ke TNI kalau anak itu tidak disiplin. Jadi anak yang sering terlambat, anak yang mongkong dibawa ke TNI 2 minggu, 3 minggu begitu, baru nanti dipulangkan. Nah itu tahapannya Bu Suci dan Yudit juga sekaligus. Jadi kita punya flowchart. Flowchart itu di mana setiap kelas ada. Digaungkan tidak dengan guru BK. Iya. Demikian. Ini gambaran saya ya 14 tahun di sana. 2-3 tahun ini berjalan. Mudah-mudahan kita kalau memang di kita sistemnya saya kurang paham karena saya juga baru. Mudah-mudahan juga sudah melakukan itu Jeko. BK kan saya lihat juga orang tua juga sering dipanggil dan seterusnya. Karena setiap sekolahan memiliki sistem tersendiri, saya yakin di UPT SMP 3 ini juga sudah melakukan itu dan bijak dalam mengambil keputusan karena disesuaikan dengan lingkungan itu. Dan mungkin mau menambahkan terkait dengan tema. Terima kasih Bu Muhammad kesempatannya lagi memberikan pemahaman pada kita semuanya. Apa yang sudah Bu Umar sampaikan itu sudah sangat bagus ya, di sekolah Muhammadiyah ya, kita tahu sekolah yang bagus ya. Dan sekarang juga di bagi kemudian soalnya Pak Ainul Yakin ya. Memang betul ya Bapak Ibu semuanya, memang kita berbicara masalah pendidikan, masalah pembelajaran itu mulai dari gendongan ibu ya, sampai nanti masuk kuliah lah itu tidak ada habisnya ya. Tidak bisa dikupas tuntas habis masalah pendidikan ya, karena memang itu merupakan sunatullah ya, tidak ada yang sempurna, semuanya berproses ya. Tidak ada kalimat yang tabu pendidikan. Menteri kita sudah ganti beberapa orang yang terakhir sama Pak Nadiem Makarim ya. Apakah juga sudah menemukan sebuah desain pendidikan pembelajaran yang sudah mapan ya, untuk tidak dulu ya selalu semuanya selalu berkembang ya. Nah yang berikutnya adalah memang nanti insya Allah ke depan ya akan kita adakan
kegiatan parenting. Memang saya waktu itu sudah diskusi sama Pak Imron, komite untuk kegiatan parenting. Itu memang sangat penting ya, sebagai bentuk bagian dari pusat pendidikan ya. Tapi secara SOP prosedur sudah kita lakukan ya, seperti itu apel wali kelas, BK, siswaan, kepala sekolah sudah berjalan ya di UPT SMP 3 Gresik ya, dalam hal penanganan siswa sudah berjalan ya. Untuk kepala sekolah ini artinya semuanya terlibat, tidak hanya itu, semua urusan kadang-kadang saya sebagai kepala sekolah sudah ikut di situ ya, urusan kantin, urusan donat ya, urusan kantin, urusan donat ya, urusan ayam goreng kremes ya, miskinnya hijau seprapat ya, ditangani oleh kepala sekolah semuanya apapun ya, tapi nggak ada masalah ya. SOP-nya ada semuanya jalan ya. Begitu ya, nggak ada masalah ya, yang penting semuanya senang ya. Orang kalau bisa membuat orang senang itu kan caranya besar ya. Berangkat dari sekolah itu cemburu karena masalah suami sama istrinya, terus saya tak guyoni, hilang stresnya itu, berarti ya hilang ya. Nah kan bahagia, hormon endorfinnya mulai tumbuh muncul ya, semangat lagi gitu ya. Nanti kurang stres lagi urusan ya, gitu ya. Kemudian yang lain-lain nanti akan kami bicarakan ya ke depan untuk mungkin tahun ajaran yang akan datang ya, kegiatan parenting ya. Tadi data yang kami terima dari anak kita yang IQ-nya sudah 90% ya, sudah 40, yang di atas 90 itu ada 2, yang di atas 106 ya itu ada 25, yang rata-rata itu sisa ya. Artinya anak kita yang IQ-nya di bawah 90, tadi jumlahnya ada 40. Itu kan anak-anak yang kelompok slow learner. Nah ya. Sekarang isu zonasi jangan lupa dibicarakan di sini. Ya, kita sudah tidak bisa lagi zonasi. Ya itulah anak-anak yang ada di sekitar sekolah kita. Ayo coba mereka melihat anak-anak yang seperti itu, yang orang tuanya nggak mampu, bahkan nggak hanya bersyukur, ya kan ya. Kalau anak saya itu direksi Petro, direksi Semen dan sebagainya. Nah saya ini kami ketemu anak-anak seperti itu. Nah akhirnya sampai rasa syukurnya itu semakin tinggi, rasa empati kepada orang lain semakin tinggi ya. Pada saat diskusi lama yang sama sedikit ya di waktu bahasa sama seperti itu didik ya terkait anak yang mampu. Kasihan beberapa kali saya panggil orang tua yang mengadakan ke Bali mau ke Jogja yang keringanan itu, saya diskusi terus. Itu kasihan misalnya di Bali sama kasihan berbeda. Kemarin terakhir kelasnya berapa 8 ya, kamu anak pertama, adikmu berapa? Adik saya mau 8. Itu anak kelas 8. Anak pertama, adikmu ada berapa? Mau 8. Berarti sing wis ana pisu siji durung. Ade metu iku siji. Ya boleh. Nah, itu ya. Jadi dengan begitu kita lebih banyak memberikan sampai itu yang sudah PNS, PPKK, mau PPKK, Somali Kauji, Pembelah ya, itu sudah luar biasa ya. Nah itu ada di sekitar kita. Dulu kan kita
mampu baik dari sisi intelijensi maupun ekonomi. Nah sekarang ini enggak begitu menurut saya ya. Jadi harus terima, tapi jangan lagi bicara zonasi, yaitu itulah kenyataannya ya. Sekarang itu layanan ya, bukan lagi urusan kognitif, layanan pada masyarakat yang ada di sekitar. Itu ya. Saya Rozali ini jadi salah taruh bumi kan. Ya apa turun ini jadi ikan dapur dari satu. Ya kan ya, sampai ke kapan masih dia dokter di rumah. Orang renang, orang pancing, orang itu ya. Nah, kan nggak pernah merasakan orang-orang yang itu Bapak Ibu yang akan memperkaya diri kita, jiwa kita untuk bisa saling memberikan kasih sayang kepada orang lain. Itu buatnya. Mungkin itu jadi Bu Suti sama Bu Ate ya. Terima kasih yang sudah disampaikan terima kasih Bu Muar dan Pak Hamdan atas motivasinya. Mohon maaf tadi berarti saya juga agak tersindir karena tadi kan saya mengatakan bahwa saya awal masuk ke sini itu budaya positifnya sangat bagus di UPD, tapi setelah ini meskipun saya tidak berzonasi tadi sudah disindir, kita tidak boleh, sudah zonasi sudah dihilangkan. Ngapunten Bapak, berarti intinya kita di sini harus bersabar dan bersyukur. Terima kasih Bapak, semoga apa yang disampaikan Pak Hamdan dan Bu Muar bermanfaat buat kita semuanya. Acara demi acara sudah kita lalui, marilah kita buka, langsung kita tutup doa bersama-sama. Atau dipimpin oleh Pak Haji Widodo. Pak Haji Saliki. Oh, konten. Terima kasih ya. Konsen. Alhamdulillah, marilah acara demi acara sudah kita lalui. Semoga kita semua diberi oleh Allah kekuatan, kesabaran, sehingga kita mendapatkan sedekah apa amalan jariah kita di akhirat nanti. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf, memang saya masih belajar. Bila ada kata saya yang salah, baik yang saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Jangan bosan nanti kalau ada lagi, ini kan direkam ya Bu. Bapak Ibu mohon